Kata Abdullah bin Abi Atik, saya Rasulullah, saya akan membunuhnya. Kata Nabi SAW, pergilah dan bawalah beberapa teman-temanmu. Maka pergilah mereka dan berlima tadi orang ini. Pergi. Mereka pergi sampai mereka mendekati benteng Khaybar. Dan tahu ini adalah bentengnya Salam atau Abu Rafi'. Mereka pun menunggu di luar dan mereka menunggu, mendengar, mencari informasi, mendengar di sekitar benteng. Ada suara yang menyebutkan Abu Rafi' sampai mereka mengetahui ini adalah rumahnya Abu Rafi'. Dan dalam riwayat ini dijelaskan agak berbeda. Rumah Abu Rafi' 2 lantai dan Abu Rafi' ada di atas serta di sebelah kamar dia ada beberapa kamar pengawalnya. Mereka pun mendengarkan suara Abu Rafi'. Maka mereka tahu ini adalah kamarnya. Kata 4 orang sahabatnya Abdullah bin Abi Atik tadi, radhiyallahu anhu ajma'in, bagaimana? Kami mau istirahat dulu, sudah malam. Mungkin besok kita pikirkan bagaimana cara menyerang. Kata Abdullah radhiyallahu anhu, silakan, kalian istirahat saja. Kalau saya mau cari celah. Mungkin ada celah yang bisa kita masuk malam ini dan kita membunuhnya, selesai misi kita. Maka keempat orang istirahat. Ada hutan, semacam pembohonan, kebun-kebun kurma di luar benteng Khaybar. Mereka istirahat di situ. Abdullah bin Abi Atik tunggu depan gerbang sambil memikirkan bagaimana caranya bisa masuk ke tempatnya Abu Rafi' ini. Dengan hikmah Allah pada saat itu tiba-tiba terdengar gemuruh dalam benteng dan suara, karena mereka menggunakan bahasa Arab orang-orang Yahudi ini, karena mereka berbau dengan orang Arab sebagaimana saya jelaskan pertemuan yang lalu. Maka mereka mengatakan, untahnya raja kita Abu Rafi' sedang hilang. Untahnya Abu Rafi' sedang hilang. Maka berbondong-bondong masyarakat dalam benteng itu keluar. Jumlahnya banyak. Anak kecil, perempuan, laki-laki, orang tua, masih orang muda, semuanya pada keluar. Pegang obor. Tujuannya untuk mencari untanya Abu Rafi'. Kata Abdullah bin Abi Atik, saya temukan di pintu gerbang ada 2 atau 4 orang penjaga sangat jeli. Dia menghafal wajahnya orang-orang yang tinggal dalam benteng. Dia menghafal wajahnya orang-orang yang dalam benteng. Maka dia tahu kalau ini pendatang. Kata Abdullah, saya tidak temukan kesempatan untuk masuk ke dalam benteng lebih tepat daripada sekarang. Karena lagi ramai. Dia bilang, saya tutup wajah saya. Kemudian saya menyelip bersama orang-orang yang pada saat mereka sudah temukan unta Abu Rafi', mereka masuk. Lalu saya dengarkan di telinga saya di kiri kanan pintu gerbang ini, penjaga mengatakan, cepatlah, jangan ada penyelip yang masuk. Kata Abdullah, saya pun masuk. Begitu orang-orang pada masuk, saya temukan ada di dekat pintu gerbang kandang keledai. Dan hewan keledai ini, semoga Allah muliakan kita tentunya. Kandang keledai ini, teman-teman sekalian, saya bahasakan ini semoga Allah muliakan. Kita kalau menyebutkan nama hewan, tempat kotoran, kita lebih baik mengatakan semoga Allah memuliakan kita. Doa agar Allah SWT memuliakan, tidak menjadi seperti tempat-tempat. Dan kita tahu keledai ini adalah hewan yang disebutkan dalam Al-Quran, suaranya sangat mungkar, dan haram dimakan kalau keledai yang hidup bersama manusia, walaupun dia tidak bertaring. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, kata Abdullah bin Abi Atik, saya masuk ke kandang keledai, dan keledai ini hewan yang sangat diam. Bahkan Allah SWT sebutkan juga dalam salah satu ayat yang lain, diberikan ibarat keledai itu, kalau ada orang-orang yang pintar, orang yang belajar agama, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, seperti keledai yang memikul buku, maka tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang jelas keledai ini sifatnya salah satunya adalah dia tidak bergerak, dia tidak pusing. Ada siapa di sebelahnya, ada bahaya atau enggak, seperti itulah. Abdullah bin Abi Atik mengatakan, tepat saya berada di sebelah keledai tersebut sampai seluruh penduduk benteng sudah masuk. Saya lihat sudah aman, sunyi. Penjaga pun gerbang sudah mencantolkan penutupnya. Mereka pun pergi istirahat karena setiap hari selalu mereka merasa aman.
Tidak sangka kalau malam itu akan ada masalah. Kata Abdullah, setelah aman, tenang semuanya, saya biarkan beberapa saat lalu saya naik tangga. Kemudian saya masuk menuju ke arah yang tadi dianggap rumahnya Salam bin Abi Hukaik atau Abu Rafi' ini. Dia bilang, saya pun menutup pintu-pintu rumah-rumah yang di kamar-kamar di sekitarnya, pintu-pintu pengawal. Jadi pintunya mereka kalau mau pergi jauh biasanya ditaruh ada cantolan, digembokin gitu yang ditutup. Kayak zaman sekarang, zaman sekarang sudah ada juga kunci ya. Zaman dulu juga begitu, mereka pasang besi, mereka cantol dan mereka gembokin. Yang jelas Abdullah mengatakan saya menutup semua ruangan-ruangan di sebelah ruangan Abu Rafi', lalu saya masuk. Saya temukan sangat gelap. Dan Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari Sahih, syarahnya Sahih Bukhari, mengatakan bahwasanya Abdullah bin Abi Atik ini dalam terjemahan pribadinya memiliki mata yang rabun, tapi orangnya sangat pemberani, gitu kan. Di malam hari dia tidak bisa lihat, apalagi orang yang normal saja tidak bisa lihat, apalagi orang yang rabun. Kayak sekarang mungkin orang yang berkacamata, cuma zaman dulu kan tidak ada kacamata. Yang jelas Abdullah mengatakan saya masuk, saya buka pintunya gelap sekali. Saya nggak tahu di mana arahnya Salamin atau Abu Rafi'. Lalu saya menggunakan suara saya sambil mengatakan, Abu Rafi', di mana kamu? Abu Rafi' tahu suara-suara pengawalnya. Ini suara asing. Lalu dia mengatakan, siapa kamu? Tiba-tiba kata Abdullah, begitu saya dengar suaranya dari arah tertentu, saya ke sana, lalu saya tebaskan pedang saya. Lalu kemudian saya kembali ke pintu, karena gelap sekali. Di pintu minimal masih ada cahaya di langit. Gitu. Ternyata Abu Rafi' belum mati. Masih keluar suaranya, kesakitan. Kata Abdullah, saya menggunakan kesempatan lagi, saya mengatakan, ada apa wahai Abu Rafi', dengan bahasa yang berbeda, dengan suara yang berbeda. Dia bilang. Maka Abu Rafi' mengatakan, ada orang yang berusaha bunuh saya. Kata Abdullah, begitu saya dengar suara di arah tertentu, saya kejar lagi, saya tebas lagi dengan pedang. Lalu saya ke pintu lagi. Ternyata Abu Rafi' belum mati. Dalam riwayat begitu. Lalu dia bilang, saya ubah lagi suara saya. Kenapa Abu Rafi'? Kenapa? Ada orang yang mau bunuh saya. Gitu. Tolonglah segera. Kata Abdullah, begitu saya tahu arah suara, saya ke sana. Lalu saya tancapkan pedang di dadanya sampai saya dengar tulang belakangnya bunyi. Setelah itu dia bilang, saya pun memastikan kalau dia mati. Lalu saya keluar, karena sudah tidak ada suara. Dia bilang saya turun dari tangga. Waktu saya turun dari tangga, saking buru-burunya dan anak tangga turun itu kecil, saya sempat terjatuh dan tulang kering saya di betis, tulang kering di depan betis itu patah dia bilang. Maka saya pun mengikatnya dengan imamah saya, lalu saya berjalan dengan satu kaki. Tadi sebelum dia naik tangga, pintu gerbang sempat dibuka sama dia dan dicantolin sedikit batu. Maka dia mudah sekarang buka, lalu dia pergi. Begitu dia masuk ke tengah hutan, di tempat perkebunan, di perkebunan kurma, teman-temannya dibangunin sama dia, lalu bangun. Dia mengatakan, ada apa wahai Abdullah? Abdullah bin Abi Atik mengatakan, radhiyallahu anhu majma'in, Allah sudah membunuh musuhnya. Kata mereka, bagaimana ceritanya? Dia bilang, tadi ceritanya saya begini, saya masuk, saya seterusnya ditindakan dari awal sampai akhir. Lalu kata mereka, kalau begitu kita pulang ke Madinah malam ini, sampaikan kepada Nabi SAW. Kata Abdullah, dan ini sifat orang mukmin, dia ditugaskan, dia selesaikan. Kata dia, kalian baliklah kalau kalian mau balik, tapi saya tidak akan balik sampai demi Allah saya pastikan musuh Allah ini mati. Dan tradisi orang-orang Yahudi pada saat itu, kalau ada raja mereka atau kepala suku mati, di benteng-benteng mereka di pojok-pojok itu ada kayak menara, di situ mereka teriak-teriak mengatakan si fulan mati, si fulan mati. Datanglah ke rumahnya, ya, ada yang punya hak akan diambil dan seterusnya. Maka pada saat itu dia bilang, saya menunggu sampai menjelang waktu subuh, saya sholat subuh, dan pada saat mulai agak terang, kata Abdullah bin Abdik, teman-teman sudah pulang semua ke Madinah. Dia bilang begitu saya
Tiba pagi hari saya dengarkan orang-orang Yahudi di atas benteng sambil teriak mengatakan, ya, terimalah berita sedih karena Abu Rafi' raja kita sudah mati, dibunuh orang, entah siapa. Dan siapa yang punya hak silakan datang ke rumahnya. Disebutkanlah seperti itu. Maka Abdullah mengatakan, alhamdulillah saya sudah memastikan kalau tugas saya selesai. Maka dia bilang, saya pun pulang ke Madinah, menyusul teman-teman saya. Teman-temannya tunggu di pintu gerbang Madinah, ketemulah. Tentu Khaybar lumayan cukup jauh, butuh waktu lama. Begitu ketemu di pintu gerbang, lalu mereka sama-sama masuk. Pada saat mereka bertemu dengan Nabi SAW, menyampaikan berita gembira. Begini ya Rasulullah ceritain. Maka Nabi SAW mengatakan, alhamdulillah yang telah membinasakan musuhnya, gitu kan. Kemudian Abdullah bin Abi Atik mengatakan, tapi ya Rasulullah kaki saya patah. Saya begini ceritanya, jalan di tangga jatuh, patah tulang saya. Kata Nabi SAW, luruskan kakimu. Diluruskan, lalu baginda Nabi SAW meludahinya. Mendoakan dan meludahinya. Kemudian Abdullah bin Abi Atik mengatakan, tiba-tiba saya bisa loncat seperti kaki saya tidak pernah patah sebelumnya. Tapi ini ingat, ludahnya siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ini perlu dikasih bawahi karena banyak orang jual ludahnya. Ya. La haula wa la quwata illa billah. Ludahin air tiba-tiba dijual. Ya. Maka ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian.